Halo semuanya, selamat datang di channel Today's Topic. Di sini, kami menawarkan wawasan mendalam tentang topik-topik terkini dan menarik. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya bersama tim minta dukungannya dari kalian semua, dengan cara like, komen, dan subscribe. Berkunjung ke Timur Tengah, apalagi di Yordania, pasti terasa kurang jika tidak mengunjungi salah satu situs paling bersejarah, yaitu Petra. Di masa sekarang, Petra menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling populer di dunia. Selain menawarkan keindahan alamnya berupa hamparan gurun dengan tebing yang indah, Petra juga menyajikan arsitektur menakjubkan. Petra menjadi peninggalan paling bersejarah di Yordania. Sukses menarik perhatian wisatawan dunia, berikut beberapa potret Petra yang menjadi peninggalan sejarah terbaik di Yordania. Petra merupakan situs arkeologi yang terkenal berkat arsitektur bangunannya yang dipahat di tebing bebatuan. Petra terletak di Amman, Yordania, tepatnya di 232 km ke arah selatan dari ibu kota Yordania. Sesuai dengan kondisinya yang berada di bebatuan, kata Petra berasal dari bahasa Yunani, yaitu Petros yang berarti batu. Berbagai catatan menyebutkan bahwa Petra pernah menjadi pusat perdagangan di antara 400 sebelum Masehi hingga 106 Masehi. Selain menjadi pusat perdagangan, Petra juga sempat dijadikan ibu kota dari kerajaan Nabatean pada tahun 312 sebelum Masehi. Di sekitar Petra terdapat sebuah gunung bernama Jabal Harun dengan tinggi 1350 meter di atas permukaan laut. Di gunung itulah Nabi Harun dimakamkan. Uniknya, Petra menjadi rumah bagi 600 makam, lebih banyak dibandingkan dengan situs lembah para raja di Luxor, Mesir. Terdapat beberapa tempat paling bersejarah dan terkenal di Petra. Salah satu adalah The Treasury yang menjadi ikon utama Petra. Petra menjadi salah satu situs di Timur Tengah yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1985. Selain itu, Petra juga ditetapkan menjadi salah satu di antara 7 keajaiban dunia baru oleh UNESCO pada 2007. Seperti apa kota Petra dalam pandangan Islam terkait dengan Nabi Saleh dan kaum Samud? Gurun pasir dan bukit berwarna merah di Wadi Rum. Petra, kota tua yang pernah hilang dan kini menjadi salah satu keajaiban dunia oleh UNESCO pada tahun 2007. Kota Petra kini menjadi satu kawasan destinasi terkenal di dunia. Publikasi Petra oleh pemerintah Yordania serta liputan berbagai media internasional menjadi kota Petra sangat terkenal. Program tur Mesir, Palestina dan Yordania, selalu menjadikan Petra menjadi lokasi kunjungan wajib bagi umat Islam. Petra sesungguhnya bukan sesuatu yang asing karena penyebutan Petra ada di dalam Al-Quran. Petra dalam bahasa Yordania berarti batu. Nama ini diambil karena bangunan-bangunan di kota itu merupakan bangunan dengan material batu yang dipahat dengan sedemikian rupa. Yang membuat Petra menjadi warisan budaya dunia adalah seni pahatnya yang luar biasa. Kemegahan kota batu ini dinilai juga sebagai bangunan gua purbakala terbesar yang menyuguhkan bangunan layaknya bersumber dari peradaban misterius. Julukan peradaban misterius itu datang karena hingga kini para arkeolog belum bisa memastikan bagaimana cara bangsa kuno membangun perkotaan yang berasal dari bebatuan seperti sudah memiliki teknologi yang tinggi. Namun, ahli sejarah menguak bahwa bangsa yang mendiami Petra ini merupakan bangsa kuno yang lebih modern, dikenal dengan nama bangsa Nabatean. Mereka adalah penduduk asli Arab Barat Laut yang membangun kerajaan pada abad 312 sebelum Masehi dan Petra adalah pusat pemerintahan dari kerajaan tersebut. Mengingat Petra adalah pusat pemerintahan, bangsa Nabatean menyulap kota itu secara proporsional.
Dibangun di tengah gurun membuat bangsa ini mengerahkan ide untuk membangun kota yang kuat dalam menghadang badai pasir yang tidak bisa diprediksi kedatangannya. Kota ini perlahan menghilang dari peradaban. Diawali dengan adanya perang salib yang menyerang kawasan Timur Tengah. Kekuasaan bangsa Nabatean kemudian beralih ke tangan Roma di bawah pimpinan Kekaisaran Bizantium. Ia mengatakan ketika Rasulullah pernah singgah bersama mereka di Hijr dekat bekas permukiman kaum Tsamud. Al-Hijr dikenal dengan berbagai peninggalan arkeologi yang dibuat dengan memahat dinding batu. Peninggalan itu juga mirip dengan apa yang ada di Petra. Hal yang sama disampaikan Ustadz Irwan Syahputra yang menyebut dalam hadits bahwa Petra disebut juga sebagai Wadi Musa karena Nabi Musa AS pernah tinggal di kawasan ini. Jalur ini merupakan jalur sutra perdagangan dari Arab Saudi, Makkah dan Madinah ke negeri Syam. Jalur Petra ini adalah bagian dari jejak kenabian. Wilayah bangsa Nabatea juga mencakup Al-Hijr. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaum Tsamud tidak tinggal dan menetap di wilayah Petra melainkan tinggal di Al-Hijr. Tak hanya itu, dalam pandangan Islam menurut Al-Quran, kemampuan memahat batu ini ternyata berkenaan dengan Nabi Saleh, alaihi salam dan kaum Tsamud. Tertulis dalam Quran Surat Al-Araf Syat 73-79 bahwa Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud untuk mengajak mereka menyembah Allah. Tetapi mereka justru mengelak dengan berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak percaya dengan Allah. Mereka memilih untuk mendirikan istana dan memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah sehingga Allah murka dan kaum Tsamud itu ditimpa oleh gempa di mana mayat-mayat mereka kemudian menetap di tempat tinggal mereka. Lalu, apa hubungannya dengan bangsa Nabatean yang membuat peradaban ini? Menurut ahli sejarah meruntut pada hadits Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar. Bencana alam dan perperangan membuat kondisi ekonomi kota ini kian terpuruk dan lenyap di pertengahan abad 700 Masehi. Hal ini semakin menambah kesan misterius peradaban Petra. Karena alasan itu juga, peradaban yang memiliki hubungan baik dengan agama Islam ini kerap dikunjungi orang-orang Muslim dari seluruh dunia. Jejak kronologis hilangnya kota ini tidak terlalu jelas, membuat peneliti semakin penasaran akan eksistensi dari kota ini. Melihat dari pandangan Islam, kentalnya pengaruh agama ini di wilayah tersebut membuat sejarahnya dikaitkan dengan Islam. Bahkan Islam merupakan agama bagi mayoritas masyarakatnya. Penduduk Arab menamai Petra sebagai Al-Bitra. Ada aliran sesat sebelum Islam masuk ke Petra. Para arkeolog tercengang oleh adanya bukti pemujaan tiga dewi di kota kuno Petra jauh sebelum masuknya Islam. Petra pernah menjadi salah satu pusat politik, budaya dan ekonomi paling penting di Timur Tengah. Saat ini kota tersebut ada di bagian tenggara Yordania serta bagian selatan Israel. Salah satu dewa yang disembah agama Nabatean diukir dalam serangkaian batu kuno. Mereka menyembah tiga dewi itu adalah Al-Lat Dewi, Al-Uzza yang Maha Kuasa dan Manat Dewi Takdir, yang dimuliakan di kuil besar. Orang-orang Nabatean yang tinggal di Petra tampaknya telah menyembah Dewi Al-Uzza, yang disebut yang paling perkasa, ujar Glenn Corbett dari American Center for Oriental Research di Yordania. Dewi Al-Uzza disembah jauh sebelum kebangkitan Islam di seluruh Jazirah Arab, sebuah fakta yang mencengangkan mengingat luasnya wilayah tersebut. Gambar Dewi Al-Uzza juga ditemukan di seluruh Petra, diukir pada balok-balok batu kecil. Pada beberapa balok, orang-orang Nabatean juga mengukir fitur dasar seperti mata dan hidung. Corbett menjelaskan berdasarkan prasasti yang ditemukan di sekitar Petra dan situs Nabatean lainnya, jenis patung ini biasanya dikaitkan dengan Al-Uzza. Dewi yang paling dihormati itu secara langsung terkait dengan kebutuhan air di kota tersebut yang selalu ada. Keunggulan ketiga dewi tersebut ternyata sudah membuat para Corbett dan arkeolog lainnya bertanya-tanya seperti apa status wanita dibandingkan dengan pria pada masa itu. Di tengah Petra berdiri Temple of the Winged Lions, dinamai berdasarkan ukiran singa bersayap yang menghiasi tiang-tiangnya.
Sebuah berhala mata yang mempesona juga ditemukan di dalamnya, serta gambar mencolok yang diukir secara unik dari seorang dewi. Karena ditemukan di tengah puing-puing kuil, maka para arkeolog percaya bahwa struktur megah itu didedikasikan untuk Dewi Al-Uzza. Peninggalan ini adalah tempat ritual misterius dengan aliran sesat. Ritual melibatkan pembakaran dupa dan nyanyian. Podium suci di dalamnya dirancang khusus sehingga gambar Dewi dapat disembunyikan. Menarik tirai akan membuat visual Dewi Al-Uzza terlihat. Itulah sekilas pembahasan kita tentang Petra, semoga ada manfaatnya buat kalian yang sudah menonton video ini.